Ketika Allah menggunakan logikanya yang kita tidak bayangkan, yang awalnya kita tolak, itu artinya Allah sedang memberikan kita kesempatan hanya akan ditolong oleh Allah saja, tidak oleh makhluk. Ketika Allah menempatkan kita dalam suatu situasi yang sulit, yang sampai bikin kita kehabisan ide nih gimana cara keluar dari situasi ini, itu berarti Allah lagi ngasih kita kesempatan masuk dalam sebuah situasi yang tidak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah. Allah pengen nolong sendiri. Dan pertolongan Allah itu ajaib. Tapi kalau Allah tempatkan kita dalam sebuah situasi yang kita masih berpikir dan menemukan beberapa jalan walaupun belum pasti bisa, berarti kita masih diberikan kesempatan yang nolong kita itu makhluk. Oh, minta tolong ke si fulan, minta tolong si fulan. Tapi begitu kita mentok, kenapa ya kok berat banget nih masalah saya? Berarti Allah lagi menempatkan kita di sebuah situasi yang Allah sendiri yang akan menolong kita. Itulah perang Badar, itulah perang Ahzab, itulah Hudaybiyah, itulah Maryam, itulah banyak kisah kayak gitu. Situasi yang kayak udah mentok banget, yang gak pernah kita bayangkan, yang kita awalnya pasti nolak secara spontan, berarti Allah lagi nempatin kita di sebuah situasi yang Allah pengen men-treat kita langsung sendiri, gak mau pakai yang lain. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Allah sendiri yang akan memunculkan mata air di bawah kakimu, wahai Maryam. Ayub juga kayak gitu. Semua dokter datang habis uang Ayub untuk biaya dokter tapi gak sembuh. Kenapa? Allah gak pengen kesembuhannya dengan cara-cara yang kebayang oleh Ayub. Allah gak pengen kita dapat jodoh dengan cara yang kebayang oleh kita. Reunian, stalking Instagram, salah ngambil kebab. Pokoknya yang kebayang sama kita itu gak akan. Kenapa? Allah pengen ngasih kita cara yang cuman Allah sendiri yang tahu dan itu surprise. Dan itu istimewa banget. Apa itu? Kalau saya tahu berarti bukan surprise kan? Tunggu aja, masing-masing punya rahasia sendiri-sendiri. Dan ini yang bikin kita terus berharap. Sehingga Maryam tiba-tiba ngelihat di bawah kakinya sama Isa udah ada mata air. Minumlah dari mata air itu. Terus kata Allah, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutban janiyya. Ya Maryam, goyangkan pohon kurma yang ada di sebelahmu. Kan dia tadi bersandar di pohon kurma pas ngelahirin. Terus disuruh goyangin tuh pohon kurma. Saya pernah bilang, bayangin gimana seorang perempuan yang baru ngelahirin, yang lagi lemah disuruh goyangin pohon kurma. Pohon kurma itu ukuran diameternya sebesar meja ini nih. Lebih besar daripada diameter pohon kelapa. Bayangin, ngegoyang pohon kurma sebesar ini, seorang perempuan, goyang gak tuh pohon? Gak bakal, laki-laki aja gak goyang, apalagi sendiri. 10 orang laki-laki aja ngegoyang pohon kurma segede ini, belum tentu goyang. Goyang aja enggak, apalagi sampai ngejatuhin buah kurma. Kalau buah kurma yang udah tua jatuh masih mending, nih yang muda jatuhnya tuh. Berarti kan goyangnya lumayan tuh. Berapa skala Richter ya? Yang muda jatuhnya rutoban janiyya, bukan kurma yang tamar, yang udah tua, yang udah emang dihembus juga pakai angin jatuh enggak. Wahuzzi, goyangkan pohon kurma itu ya Maryam. Apakah Maryam berpikir Allah kalau ngasih perintah yang logis deh? Enggak kan? Kan Allah tahu ini pohon kurma dan saya baru ngelahirin, masa disuruh goyang? Enggak. Logika kayak gini, pertanyaan kayak gini enggak muncul dari orang yang udah pasrah banget sama Allah, yakin kalau Allah yang perintahkan lakukan aja deh. Gak usah tanya gimana nanti hasilnya, itu bagian Allah, bagian kita ngelakuin apa yang Allah perintahin, disebut dengan ikhtiar. Kadang-kadang ikhtiarnya gak nyambung dengan hasil, tapi Allah suruh, ya udah lakuin aja. Maryam pegang tuh pohon, baru digoyang dikit udah langsung berguncang. Tusaqit alaiki, jatuhlah, bukan jatuh, berjatuhanlah, berarti banyak nih. Berjatuhanlah untukmu rutaban janiyya, buah-buah kurma yang masih muda tapi manis. Artinya apa? Hasilnya Allah yang pilih. Kurma yang mana yang mau jatuh, dengan rasa apa yang mau jatuh, yang jaraknya sekian dari tempat duduknya yang Maryam yang akan jatuh. Allah yang menentukan hasil, tugasnya Maryam cuma ngegoyangin dong walaupun gak mungkin akan terguncang. Ini iman, belajar iman. Allah yang suruh ya sudah saya lakukan. Allah suruh ikhtiar ya saya ikhtiar, Allah suruh berobat ya saya berobat. Tapi hasilnya Allah yang nentuin kayak gimana caranya. Akhirnya rutoban janiyya berjatuhan. Kata Allah, fakuli washrobi wa qarri aina.
makanlah Maryam, minumlah Maryam, dan bersenang hatilah kamu dengan semua ini. Sehingga kata Nabi komen setelah baca ayat ini nih. Nabi komen. Komen Nabi apa? Korma dan manusia itu ada hubungan sejarah. Diciptakan dari jenis tanah yang sama. Jadi pohon-pohon lain itu jenis tanahnya beda. Cuman satu yang mirip dengan manusia, jenis tanahnya korma. Sehingga salah satu yang cepat merecovery seorang perempuan yang baru ngelahirin adalah makan rutoban janiya, korma yang yang muda tapi manis. Jangan dikasih ke bayinya ya, keselak, bahaya. Kasih ke ibunya. Kalau ke bayinya, tamar, korma yang udah tua, terus dikunyah sama bapaknya dengan syarat bapaknya udah gosok gigi. Jangan habis makan bala-bala, cengek, makan kurma, kasih ke bayi. Kasih ke bayi yang tua, kasih ke ibunya yang muda, dan itu cepat merecovery seorang perempuan. Kata Nabi di situ ada obat dari penyakit. Intinya teman-teman, kayak gitu ternyata cara Allah. Ini logika Allah nih. Sehingga ketika kaum muslimin balik lagi ke surat Al-Anfal, dihadapkan dengan satu pilihan yang mereka nggak pernah ngebayangin dan secara spontan karihun menolak. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kenapa Allah memilih itu. Karena kata Allah, tujuan dalam pencegatan ini bukanlah mengambil harta, tetapi untuk menunjukkan mana yang benar, mana yang batil. Ya sudahlah, daripada menentang Allah, sami'na wa ata'na, ikut. Walaupun sebetulnya hatinya masih karihun, gak rela gitu. Ikutlah pilihan Allah dan Rasul. Mereka pun ganti rute, dari yang tadi rute mau mencegat Abu Sufyan, sekarang rute kepada Abu Jahal. Mulai ngutus mata-mata Abu Jahal, berapa pasukannya segala macam, bermalam di sebuah tempat di daerah situ. Malamnya Nabi itu gak bisa tidur. Nabi sepanjang malam beristighosah. Jadi istighosah itu teman-teman salah satu di antara sunnah-sunnah Nabi SAW. Apa istighosah artinya? Doa yang sangat lama. Nabi malam itu sama Abu Bakar berdua gak tidur. Yang lain pada tidur kan besok mau perang nih. Malam ini mereka tidur, besok mau tanding aja disuruh tidur kan ya. Apalagi besok mau perang. Tidur, wajib tidur. Yang belum tidur pokoknya pura-pura tidur. Tidur aja. Kayak kita besok mau akad kan harus tidur ya. Walaupun susah tidurnya. Pokoknya kalau mau akad gak bisa tidur teman-teman. Ngapain? Ngafal aja, saya terima kok. Nanti takut salah saya tolak kan bahaya. Udah diizinin sama calon mertua masih ditolak. Nah malamnya pada tidur kecuali 2 orang. Rasul sama Abu Bakar. Selalu berdua orang ini nih pokoknya soulmate banget. Direkam soulmate-nya di Al-Quran. Rasul beristighosah, doa yang sangat khusyuk. Berharap banget, panjang lagi doanya sepanjang malam. Sampai Nabi mengangkat kedua tangannya itu gak gini, tapi gini. Pernah gak doa kayak gini? Nah makanya masih sendiri ya. Coba istighosah, ya Allah. Langsung tuh. Jadi kalau doa jangan gini doang. Apalagi gini, santai. Sesekali doa, Allah. Ternyata belum naik lagi, sampai mungkin. Dan itu ada sunnahnya, Nabi berdoa kan Nabi berdoa kadang mengangkat tangan, kadang tidak mengangkat tangan. Kayak doa sehari-hari misalnya angkat tangan kan ya. Kayak mau makan misalnya, Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya. Allahumma barik lana gitu ya. Kan gak harus ngangkat tangan. Sarewai ini. Nah udah kadang Nabi doanya gini, nelunjuk. Bukan perintah Allah, ya Allah kasih lo ya, enggak. Nelunjuk dengan filosofi Arab sama filosofi Indonesia beda. Makanya jangan menerjemahkan teks Arab dengan konteks kita, dengan persepsi kita. Terjemahkan dengan persepsi bahasa sendiri. Apa sih maksudnya? Gitulah. Jadi di Arab tuh kalau gini bukan merintah. Gini tuh artinya cuma engkau yang saya harapin ya Allah gitu maksudnya. Jadi kalau ya Allah itu maksudnya engkau doang yang saya harapin. Iya karena budua iya karena selain gitu. Bukan ya Allah pokoknya harus ya bukan. Kalau kita pakai dengan logika kita kan kok doa sih gak sopan sama Allah kayak gitu-gitu amat. Kalau ke manusia mungkin gitu agak kurang sopan. Kalau ke Allah sopan. Bisa gini, bisa biasa aja, bisa gini. Gini juga ada beberapa level. Ada yang gini sampai ke paling atas. Biasanya yang paling atas tuh bab jodoh sih. Kalau bab kuliah masih gini, kerja
Nah, giliran jodoh paling tinggi. Apalagi kalau udah jodohnya balikan sama mantan. Itu kayaknya naik kursi. Lebih tinggi lagi. Jadi malam itu Nabi beristighosah. Sampai syal beliau jatuh. Nangis, janggut beliau basah dengan air mata. Nangis panjang malam, ya Allah, jika besok kami kalah perang, terbunuh semua. Mungkin di muka bumi ini gak akan ada lagi orang yang menyebut la ilaha illallah. Abu Bakar ngambil rida syalnya Rasul, ditaruh lagi, cukup bagimu ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Allah udah mendengar. Abu Bakar menenangkan Rasul, tapi Rasulullah terus saja gitu. Kayak kita lagi doa, kata teman, udah Allah udah dengar, taruh dulu. Kalau kita mah gitu ya. Nah, tapi jangan dibayangin gitu, Rasulullah pasti khusyuk banget, gak kayak kita. Udah selesai berdoa, pagi-pagi sahabat riuh. Innalillah gitu. Kalau kita kan innalillah pasti ada yang meninggal ya. Siapa yang meninggal? Enggak, innalillah itu musibah, enggak harus selalu orang meninggal. Ya Rasulullah maafkan kami. Kenapa? Ternyata sebagian para sahabat malam itu digoda oleh syaitan sehingga semua pada mimpi basah, maaf. Tapi kayak gitu emang sejarahnya. Bukan semua, sebagian besarnya mimpi basah. Sehingga pas bangun mereka dalam keadaan junub, kotor, tidak suci, tapi enggak ada air. Untuk wudhu aja kurang, apalagi untuk mandi. Dan mandi junub kan harus semuanya. Sedangkan besok mereka mau berperang melawan musuh dalam keadaan tidak suci. Ini kayak pertanda buruk gitu. Dan mereka merasa mentalnya makin drop. Tiba-tiba Allah beri ketenangan buat mereka. Turun air hujan. Malam itu hujan turun. Hujannya hujan lokal lagi. Camp kaum muslimin hujan, camp orang kafir enggak. Hujan. Nyebrang. Hujan enggak. Yang mainnya di Indonesia gitu. Di camp kaum muslimin hujan, di campnya orang kafir enggak hujan. Akhirnya pada mandi, alhamdulillah, Allah Akbar. Itu nanti ada ayatnya setelah itu, coba nanti baca lagi halaman kedua. Ketika ada adegan hujan segala macam, itu ceritanya kayak gitu. Akhirnya makin mantap, alhamdulillah bisa mandi, wudhu, minum. Baru mereka yakin bahwa ini adalah benar-benar perintah Allah. Nah hidup kita tuh kalau kita ngejalanin hal-hal kayak gini, kita bakalan kayak lagi jalan bareng Allah. Sehingga nanti kita akan banyak ngelihat keajaiban-keajaiban Allah. Kalau kita nggak pernah masuk dalam situasi ini, kita tuh kenal Allah cuma dari kata orang, nggak pernah jalan bareng. Kita kayak kenal seseorang, tapi kata teman kita, cuma lihat postingannya doang, tapi nggak pernah jalan bareng, jadi nggak kenal dekat gitu, dan nggak akan dapat feel. Begitu juga kita kenal Allah. Kalau kita kenal Allah hanya dalam situasi normal, wajar, nyaman, berarti kita kenal Allahnya cuma dari katanya, cenah. Nggak pernah ngalamin sendiri. Begitu kita dihadapkan dengan situasi kayak gini, berarti kita lagi diajak Allah jalan bareng. Yuk jalan bareng saya, siap ya Allah. Banyak kejutan-kejutan, banyak yang bikin kita kaget. Kenapa? Karena kita jalannya dengan zat yang maha kuasa. Dia akan tunjukin kekuasaan-kekuasaannya. Dan kekuasaan Allah yang paling luar biasa ditunjukin justru dalam kesulitan. Kalau dalam normal nggak luar biasa namanya. Kayak kita sama teman kita, dia ngasih kita hadiah atau pinjam duit 100.000 pas kita lagi awal bulan, kan biasa aja ya. Coba kalau dia pinjemin duit 50.000 pas akhir bulan, kan luar biasa kan. Jadi makin kita sulit, Allah tunjukin kekuasaannya, di situ kita makin lihat gimana kita tuh bergantung banget sama Allah. Emang Allah bikin skenarionya kayak gitu. Sehingga kalau kita teman-teman dihadapkan atau dikondisikan sama Allah dalam suatu keadaan yang kita nggak siap, yang kita nolak, yang kita berontak, tapi di sisi yang lain kita yakin ini ketentuan Allah, belajar meyakini, oh Allah lagi ngajak saya jalan nih. Allah lagi ngajak saya jalan, biar lebih kenal sama Allah. Biar Allah nunjukin langsung. Satu, kedua niatin juga, oh Allah pengen memperlakukan saya khusus, nggak mau pakai yang lain, berdua aja biar Allah yang menolong saya. Karena udah nggak bisa ngarap siapa-siapa. Akhirnya kaum muslimin pun melakukan peperangan Badar, duel dulu nih. Jadi ada kayak tarung dulu 3 orang dari kaum muslimin, 3 orang dari orang kafir. Tarung salah satunya jagoannya Nabi, kesayangan dan kebanggaan Nabi banget, anak muda yang bernama Ali bin Abi Thalib. Ali maju, kalah musuh, terkapar 3-3-nya mati. Kaum muslimin bertakbir, ahadun ahad. Yel-yel yang dipakai oleh Bilal dulu di Mekah dipakai oleh kaum muslimin. Menanglah perang Badar. Dan dalam peperangan itu Allah tunjukkan yang luar biasa, kaum muslimin ditolong oleh makhluk yang turun dari langit berbondong-bondong,
terbang menyambar dengan pakai ikat kepala berwarna hijau. Malaikat. Jadi ada khusus malaikat yang tugasnya sebagai malaikat militer. Ini malaikat angkatan udara nih. Malaikat militer. Kalau yang tadi kan di Maryam angkatan darat. Jadi ngasih korma segala macam. Ini angkatan udara. Nyambar dari atas, bayangin. Kaum muslimin lagi perang, tiba-tiba serangan udara kan luar biasa tuh. Dan ini pertolongannya munculnya kenapa? Karena kaum muslimin memilih pilihan Allah. Menggunakan logika Allah. Di logika itu, di jalan itu, di kondisi itu, Allah bakalan nunjukin banyak keajaiban. Kalau kita pengen lihat keajaiban, belajarlah untuk bersabar kalau kita tiba-tiba berada dalam kondisi kayak gitu. Kalau enggak, kita enggak akan pernah ngelihat keajaiban dan kebesaran Allah. Tiba-tiba datang malaikat nyamber, terus pergi lagi, nyamber lagi. Itu berbondong-bondong tuh, ribuan malaikat. Ngapain sih kok banyak banget ribuan malaikat? Sebetulnya satu malaikat juga ngehembus kan habis tuh orang kafir ya. Ya apaan sih orang-orang, habis kan ya. Gampang kan buat malaikat, kenapa sampai ribuan? Kata Allah alasannya bukan untuk ngancurin orang kafir. Alasannya untuk meneguhkan orang beriman. Jadi Allah kirim banyak tujuannya untuk meneguhkan orang beriman. Sehingga bertambahlah keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita aja yang memang tidak diberikan kesempatan bisa ngelihat malaikat, tapi malaikat tuh nolongin kita. Terutama nolongin teman-teman yang masih fisabilillah. Itu Allah, malaikat dekat banget sama mereka. Saya udah gak tega nyebutnya. Udah lama kan saya gak menggunakan kata itu ya. Gak tega juga lama-lama. Teman-teman yang masih sendiri, yang masih dalam penantian, malaikat itu kalian gak sendiri. Ada malaikat di sebelah. Malaikat juga kasihan sama kita. Kita aja yang nggak ngelihat. Ada malaikat. Kenapa di sini? Saya khusus ditugaskan nemenin orang-orang kayak kamu dan teman-teman kamu. Oh ya, malaikat yang khusus nemenin yang berstatus J tadi. Ada hadisnya Ustadz? Nggak ada sih. Tapi yakinlah bahwa malaikat itu diutus untuk menolong orang-orang yang sabar. Status sabar kan bisa status masalah tadi, bisa masalah rezeki, bisa masalah sakit. Pokoknya ada malaikat aja yang nolongin mereka. Ngedoain mereka, berselawat untuk mereka, memberikan naungan rahmat untuk mereka. Pokoknya banyak tuh. Apalagi para sahabat yang tadi mau memilih pilihan Allah walaupun awalnya nolak, karihun. Karena udah milih pilihan Allah, Allah berikan pertolongan yang luar biasa.